Manakah yang benar, zikir keras ataukah zikir pelan? Berikut ini penjelasan Ustaz Adi Hidayat. Zikir merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir merupakan kalimat yang berisi pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah termasuk sebagai kelompok dari bacaan zikir yang biasa diucapkan oleh umat Islam. Jadi, kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat kebaikan yang jika diucapkan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang paling utama juga dilakukan setiap selesai melakukan sholat, baik dibaca secara keras ataupun pelan. Namun, terkait zikir dengan suara keras atau pelan ini masih memunculkan polemik di tengah masyarakat awam. Lantas, manakah yang benar, zikir dengan suara keras atau pelan? Berikut ini penjelasan Ustaz Adi Hidayat yang dibagikan melalui kanal YouTube Adi Hidayat Official. Terkait suara zikir ini diawali dengan pertanyaan seorang jemaah yang intinya ada yang menyebutkan jika zikir jaher, suara keras, dilarang oleh Allah, apa yang harus dilakukan? Menanggapi pertanyaan tersebut, Ustaz Adi Hidayat memberikan jawaban berdasarkan hadis Nabi. Bagaimana bisa dilarang? Hadisnya sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata yang artinya, kami tidak mendengar suara-suara itu pasca sholat, kapan berakhirnya sholat kecuali zikir-zikirnya orang setelah sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 571. Setelah selesai subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ini kedengaran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaannya kapan jaher dan kapan yang sir, suara kecil, ilmu itu yang penting, ungkap Ustaz Adi Hidayat. Jangan sampai kita hukumi ini bid'ah, tapi kita nggak tahu kaidahnya, tambah Ustaz Adi Hidayat. Maka dari itu, Ustaz Adi Hidayat mengajarkan cara zikir yang diajarkan oleh Nabi. Ia mengatakan jika awal mula zikir ajaran Nabi ialah dengan membaca jaher, suara keras. Hadis riwayat Muslim nomor 571, hadis riwayat Muslim nomor 453. Ketika Nabi selesai sholat, beliau kemudian menghadap ke para jemaahnya, kadang miring setengah, kadang miring lurus, kadang tidak menghadap, terang Ustaz Adi Hidayat. Nabi mengatakan, Subhanallah, Subhanallah, Astagfirullah, Astagfirullah, Allahumma anta salam, wa minka salam, Tabarokta Robbana ya zal jalali wal ikram, jelas Ustaz Adi Hidayat. Kemudian, Ustaz Adi Hidayat pun menjelaskan mengenai zikir yang dilakukan Nabi saat awal mengajarkan kepada jemaahnya. Bayangkan kalau pertama kali Nabi selesai sholat, kalimatnya begini, suara sir, bagaimana bisa kita tahu? Sekarang ada astagfirullah, Allahumma anta salam, bagaimana bisa tahu? Ujar Ustaz Adi Hidayat. Oleh sebab itulah, Nabi mengajarkan zikir dengan suara jaher, suara keras, agar didengar oleh sahabat. Nabi tidak pernah mengatakan bid'ah, yang Nabi katakan, hei tahu dari mana bahasa itu, cara begitu, engkau baru meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung, jika diminta dikabulkan, jika dimohonkan langsung diberikan, jelas Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat juga menambahkan, setelah itu paham dan dibimbing dengan kalimat thayyibah serta doa. Kemudian, Ustaz Adi Hidayat juga mengatakan jika doa dan hajat orang berbeda-beda, maka berdoalah dengan sir. Ada orang yang minta dengan keras, ya Allah, hei engkau berdoa kepada Tuhan yang bukan tuli, minta aja dengan baik, turun Quran Surat Al-A'raf ayat 205, jelas Ustaz Adi Hidayat. Artinya, ingatlah nama Tuhanmu dengan tidak mengeraskan suara, dan ingatlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut kepada Allah, dan dengan tidak mengeraskan suara, pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Jadi yang dimaksud ajaran dari jaher itu bimbingan kepada orang yang baru mengenal zikir, atau orang-orang yang baru belajar, atau orang yang dibimbing, silahkan dibimbing, jelasnya. Karena ada kelompok orang awam kalau nggak dibimbing nggak zikir, tukas Ustaz Adi Hidayat. Demikianlah penjelasan mengenai antara zikir dengan suara keras atau suara pelan sebagaimana disampaikan Ustaz Adi Hidayat.
Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.